Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jama'atul rahimani wa rahimakumullah. Saya akan membacakan tutur dengan tema pandangan salafus saleh terhadap keberadaan Allah. Namun sebelumnya kita doakan bagi saudara-saudari kita yang sekarang sedang opnam di Rumah Sakit At-Turas Al-Islami dan juga saudara-saudari kita yang sedang rawat jalan untuk berobat di Rumah Sakit At-Turas Al-Islami. Semoga semuanya lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sakitnya itu sebagai pelebur dosa-dosanya. La ta'salurun insyaallah. Baik. Berkenaan dengan keberadaan Allah, maka para salafus saleh, yakni generasi pertama dan orang-orang terbaik dari umat Islam, yakni dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka mengimani apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa takwil. Takwil itu artinya menyimpangkan makna asli ke makna yang lain, dan tanpa taktil. Taktil itu artinya menghilangkan maknanya sama sekali, dan juga tanpa tasbih. Tasbih itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Di antara sifat-sifat Allah adalah Maha tinggi yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang artinya Allah yang Maha Pemurah itu meninggi di atas arsy. Al-Quran surat Toha ayat 5. Dan inilah pandangan para salafus saleh manakala ditanya tentang di mana Allah atau tentang keberadaan Allah, maka jawabannya adalah ada di atas. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ayat di atas mengenai istiwa, meningginya Allah di atas, beliau rahimahullah menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Jadi istiwa itu artinya sudah dikenal, sudah diketahui, yakni berada di atas. Akan tetapi bagaimana hal itu maka tidak dapat diketahui. Artinya wal kaifu majhulun, tentang bagaimananya Allah di sana itu majhul, tidak dapat diketahui. Wal imanu fihi wajib, mengimani hal tersebut adalah wajib. Allah sudah ada di atas, itu wajib diimani demikian. Wa su'alu anhu bid'atun, sedangkan mempertanyakannya, yakni mengenai kaifiyah bagaimananya Allah di sana, itu adalah perkara yang baru. Jawaban Imam Malik rahimahullah menetapkan bahwa mengimani istiwanya Allah
keberadaan Allah di atas itu wajib bagi setiap muslim. Artinya Allah berada di atas arsy atau meninggi berada di atas. Akan tetapi bagaimana hal itu maka hanya Allah saja yang mengetahuinya. Al-Quran, hadis sahih, naluri dan cara berpikir yang sehat itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy. Allah Ta'ala berfirman seperti yang kita sampaikan di awal, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu berada di atas arsy, bersemayam. Namun maksudnya adalah meninggi dan berada di atas sesuai dengan keagungannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Dan dialah Allah yang diibadahi di langit maupun di bumi. Al-Quran surat Al-An'am ayat 3. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, para ahli tafsir sepakat bahwa kita tidak mengatakan seperti perkataan kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat. Maksud Allah dari perkataan mereka. Adapun firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersamamu di mana kamu berada. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4. Maksudnya adalah Allah bersama kita karena Dia mengetahui, mendengar dan melihat kita dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Demikian pandangan para salafus saleh mengenai keberadaan Allah. Tentunya kita sebagai umat belakangan tentu hendaknya ittiba, mengikuti bagaimana yang diyakini oleh para salafus saleh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.